Nah, berarti kalau kita bisa nyimpulin di Mekatron tuh ada 2 tugas akhir, 2 mata kuliah. Enggak, 1 mata kuliah. Tuh 2 mata kuliah yang berbeda ya, Pak Ali ya? Tugas akhir 2 kan? 2 mata Tugas kuliah akhir berbeda. 1, tugas akhir 2 ya. Betul. Yang 1 2 SKS, yang 1 4 SKS. 4 SKS. Terus sebelum TA2 ini harus lulus TA1 ya. Jadi sidangnya 2 kali ya. Betul. Ya. Wah. Dan sidang yang pertama itu memastikan rancangannya, simulasinya sudah betul sehingga bisa dibuat ya. Ya. Oke. Jadi rancangan ya. Nah, baru mungkin TA2 lebih tepatnya membuat ya setelah ada rancang ya. Membuatnya. Iya. Jadi kalau memang rancangannya belum beres, nah nanti bisa saja sidang tugas akhir satunya nggak lulus kan gitu. Iya betul. Ya, mengulang tugas akhir dulu sampai benar. Sampai betul ya. Betul. Ya, terkadang sih kita mikir ya, mungkin ketika mata kuliah sebelumnya kan kalau buat ya buat aja gitu ya, sama seperti buat project aja kan ya. Tapi ternyata Ya, mesti dipikir dulu kan, di atas kertasnya gimana, di atas komputernya di mana. betul. Nah, ini Karena kita begitu tugas akhir kan perlu mungkin ada alat-alat yang harus digunakan, material yang harus kita beli dan lain sebagainya. Jadi ada tanggung jawab finansial lah begitu ya. Jadi ya. itu juga harus kita pikir dari awal. Betul. Nah, ini Olsen kan udah ngelewatin TA1 ya. Berarti kan udah ada gambaran belum sih? Sekarang lagi ngerjain TA2 ketika TA1 lulus dulu. Udah ada gambaran Pak, dan ternyata apa yang kita rancang selama TA1 itu nggak 100% benar Pak. Iya. Nggak ideal seperti itu maksudnya. Nggak ideal. Tapi setidaknya kan kita tahu yang ideal seperti apa daripada nggak ada sama sekali kan. Iya. Iya, bahaya juga ya. Iya betul Pak. Betul. Tapi banyak tantangan ya. Pak Jo juga gitu nggak Pak Jo? Waktu dulu udah ada rancangan, begitu dibuat. Yang di tugas akhir satu itu sistemnya sangat ideal sekali, tidak ada gesek, itu tidak diperhatikan. Taunya di sistem aslinya kok lambat. Gitu. Ternyata ada disipasi ya, ada gaya geseknya di situ. Iya, disipasi benar. Oke, dia Olsen sendiri apa hambatannya? TA1 sama TA2? Nah, hambatannya paling di coding sistemnya sih Pak, yang lumayan ribet Pak. Ya, kalau TA1 kan cuma flowchart ya. Kayaknya gampang gitu ya, flowchart. Iya. Flowchart sama paling rancang-rancang graphical user interface-nya kan. Nah, kalau di TA2 kan udah nyambungin ke database gitu. Nah, udah Ya, itu lebih yang teknis. lumayan ribet Pak. Betul. Nah, menurut Pak Ali sendiri kalau berbeda seperti itu memang kayaknya wajar Pak ya, berbeda ya. Tapi kan menurut saya lebih baik ada rancangan kan daripada, karena banyak juga yang bilang, lah kalau misalnya beda dengan yang dirancang, kenapa harus ada yang dirancang? Langsung aja buat gitu ya. Nah, Pak, menurut Pak Ali gimana Pak Ali? Oh, kalau cuma membuat aja, kita kan nanti ininya sebagai insinyur ya. Insinyur itu kan definisinya bisa merancang. Ya, bisa merancang, bukan membuat loh ya, merancang. Jadi merancang dengan spesifikasi tertentu, dengan mengikuti standar-standar tertentu. Itu insinyur. Ya, sarjana teknik. Anda kan nanti lulusnya sarjana teknik. Nah, kalau bisa membuat saja, itu bisa Anda taruh ke tukang, kan begitu. Betul. Ya, kalau tukang itu kan bisa ngerjain. Tapi kan rancangannya kan dari arsiteknya gitu atau dari insinyurnya. Ini Pak silakan buat gitu. Mereka jago gitu. Anda nggak gitu masalahnya. Artinya gini, jadi lulusan Mekatron itu bukan cuman sekedar bisa motong metal, bukan sekedar bisa nyolder kan gitu. Nyolder. Tapi bisa menggabungkan itu semua menjadi sebuah rancangan yang bisa diimplementasikan oleh siapapun. Itu ekstrim yang satu Pak ya, karena saya nemuin ekstrim yang satu adalah saya cuma ngerancang, lalu buatnya ya udah nyuruh orang gitu ya, atau siapa gitu kan. Tapi kan Pak Jo buat dari awal kan, maksudnya benar. Nyolder kan gitu. Nyolder ya. Nah, berarti kan bukan berarti kita nggak bisa nyolder, jadi mesti seimbang ya nggak sih? Maksudnya ngerancangnya oke, terus ngebuatnya juga oke gitu loh. Ada yang ekstrim satu, udahlah nggak usah ngerancang, buat aja trial and error, nggak tahu berapa lama, tiba-tiba udah semester yang keempat nih buat tugas akhir, gara-gara memang nggak dihitung dulu ya. Tapi di sisi lain cuma sampai rancangan tapi nggak buat juga gitu. Harus seimbang mungkin ya Pak Ali ya. Mengurangi sistem try and error itu. Jadi merancang dengan baik dan benar itu mengurangi itu.
Ya. Uangnya juga nggak ada yang dibuang-buang kan. Betul. Nah, ini buat teman-teman SMA yang mungkin kepikiran nanti, karena kan kayaknya kalau ada mahasiswa yang jauh ya. Tapi dulu Olsen waktu masuk Megatron sempat kepikiran jauh nggak tugas akhir bikin apa? Maksudnya kepikir nggak? Sama sekali enggak ya? Sama sekali nggak mikir sampai ke situ, Pak. Cuma mikir kuliah, lulus, dapat gelar, udah beres. Oh, Kerja, ternyata ada mata kuliah tugas akhir 1 dan 2 ya yang lumayan menguras semuanya ya gitu ya. Iya, Oh. betul, Pak. Betul. Betul. Saya tambahkan ya, saya Ya. jadi ingat bahwa ketika Anda nanti mungkin bekerja di suatu perusahaan begitu ya, ketika Anda melamar pekerjaan, HR-nya itu akan tanya pasti biasanya ketika interview ditanya, Anda tugas akhirnya ngapain kan gitu. Oh. Nah, begitu Anda nggak, tugas akhir Anda dapat apa? Dapat A gitu misalnya. Terus Anda bisa menjelaskan nggak tugas akhir Anda? Nah, kalau Anda nggak bisa menjelaskan tugas akhir Anda begitu ya pasti kan dipertanyakan juga gitu. Betul. Apalagi jawabannya Jadi, ya saya lihat di tugas internet, akhir lalu itu saya buat. merupakan ini. Iya. Masa jawabnya gitu Gitu ya? ya. Oke. Iya. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kan kita satu SKS aja ya. Ya, betul. Tugas akhir ini kan salah satu syarat ya. Jadi kalau ditulis di depannya kan salah satu syarat. Sebenarnya ada syarat yang lain. 100, kita berapa SKS ya, Pak Ali ya? 145. 145 SKS ya. Normalnya untuk S1 minimal 144. Berarti kan bisa 145 ya. Dan kita rasanya satu-satunya jurusan Di Unpar. di Unpar yang ada jurusan olahraga ya. Iya. Mata kuliah olahraga. Mata kuliah olahraga supaya tetap sehat lah ya. Iya, Ya. oke. Ya, itu aja mungkin kita ngobrol-ngobrolnya tentang tugas akhir. Siapa tahu ada yang SMA udah mulai kepikiran bikin tugas akhir apa, atau mungkin ada juga yang sudah hobi aerospace lah, hobi ke kereta mungkin, hobi ke robot yang mau Tapi aku mau nanya terakhir, Pak, boleh nggak? Oh ya, boleh, silakan. Oke, aku mau nanya ke Pak Jo lagi nih. Boleh nggak ngasih tips ke kita yang lagi ngerjain tugas akhir? Nah, Yang lagi itu ngerjain- dia, yang lagi betul. nyari topik gitu. Iya. Tips buat Olsen dan kawan-kawan. Tips tugas akhir ya, yang saya selama ini jalanin itu yang penting tetap konsisten dan jangan menyerah sih saat mengerjakan tugas akhir. Karena saat kalau kita udah titik menyerah itu akan sangat susah lah untuk balik ke titik optimal kita gitu. Iya. Yang penting konsistensinya gitu, Pak Jo ya. Yes, benar sekali Olsen. Ya, konsistensi itu dimulai dengan datang bimbingan rutin, kan gitu ya. Kan tiap minggu ya ada datang bimbingan. Tapi kalau hilang-hilang kan ya susah dicarinya, apalagi online gini ya. Kalau dulu mungkin Iya, benar. ketika onsite nggak pernah hadir tugas akhir, kalau ketemu di kantin ya mungkin bisa ngobrol di situ. Sekarang ketemunya mau di mana? Ini susah kan ya. Nyangkanya mungkin itu aja sih tipsnya ya. Jadi tapi tadi menarik ya. Sebelum jatuh ke titik terendah, kayaknya harus sadar ya bahwa saya nggak boleh nyerah ya. Karena kalau udah terlewat, kayaknya udah susah ya. Dan waktu berjalan dengan cepat ya. Ini aja udah minggu 13 loh di Unpar ya. Di mana minggu depan, minggu terakhir. Iya. Habis itu yang TA1 sudah harus sidang ya Pak Ali ya. Ya. Iya. Dan temanya beragam sekali ya. Nanti kita nanti mungkin untuk presentasinya bisa kita upload di YouTube juga ya. Untuk yang presentasinya, karena Ya, bisa. model sidang kita itu direkam, kemudian live-nya yang tanya jawabnya ya. Ya itu mungkin buat tambahan teknisnya ketika masa pandemi seperti ini ya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua. Terima kasih untuk Olsen jadi co-host dan juga ikut ditanya-tanyain juga karena lagi TA. Kemudian Pak Ali sebagai dosen dan juga terutama dosen mata kuliah tugas akhir, dan Pak Jonathan sebagai alumni angkatan pertama dan yang sudah melewati tugas akhir ya. Nanti link videonya kalau mau lihat lagi akan ada di deskripsi dari video podcast ini. Silahkan aja lihat, ada pendulum terbalik, yang satu yang memang normal dari bawah ke atas, kemudian ada yang mendapatkan gangguan ya. Kemudian tugas akhirnya juga bisa dilihat di repositori ya kalau nggak salah Pak Ali ya. Kalau nggak salah itu terbuka buat umum ya, buku tugas akhirnya ya. Oke, ya udah nanti kita kasih link aja nanti buat tugas akhir. Untuk kalangan sendiri dulu. Oh, untuk kalangan sendiri dulu ya. Ya. Nanti mungkin bisa dilihat untuk tugas akhirnya ya, karena kan
biasanya ditaruhnya bisa ke publik juga ya, kalau supaya orang bisa lihat gitu. Ya, Cuman kan kalau di jadinya- Unpar ada perpustakaan. ya Perpustakaan Unpar itu repositorinya paling cuma 1 sampai bab 2 mungkin ya, yang dibuka untuk publik. betul. Nah, nanti di 3 sampai 4-5-nya itu baru nanti harus konsultasi dengan dosen atau dari mahasiswa Unpar Ya, sendiri. itu menghindari plagiasi memang. Tapi kan setidaknya bisa tahu Betul. sejak tugas akhir 1 kan. Kan tugas akhir 1 kan bab 1 Betul. dan sedikit bab 3 ya. Oke. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi buat Olsen, buat Pak Ali dan Pak Jonathan, dan buat teman-teman semua ditunggu di Unpar kalau ada yang mau masuk di Teknik Mekatronika. Link pendaftarannya dan juga informasi beasiswanya yang udah kita jelasin di episode 3 ada di deskripsi, termasuk video dari tugas akhirnya Pak Jonathan ya. Baik, sampai ketemu di episode selanjutnya, episode 5 ya. Ada banyak bahasan lagi di podcast Ya. Mekatron ini ya. Mari, bye-bye. Dadah guys.